Hello awesome student, kembali lagi. Pada kesempatan kali ini, mari kita bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pernahkah teman-teman memperhatikan kondisi paku di dalam rumah berbeda dengan di luar rumah? Kira-kira apa yang menyebabkan paku ini cepat berkarat? Apakah karena terpapar sinar matahari, atau karena diguyur hujan, atau karena suhu udara? Paku yang mudah berkarat ini merupakan proses kimia secara alami yang mengalami laju reaksi karena beberapa faktor. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ikuti terus videonya sampai selesai ya teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa laju reaksi ini dapat dipercepat oleh beberapa faktor, yaitu luas permukaan, suhu, konsentrasi, tekanan dan volume, dan yang terakhir pengaruh dari katalis. Oke teman-teman, mari kita bahas semuanya satu persatu ya. Faktor pertama, luas permukaan. Jika kita lakukan percobaan dengan melarutkan gula yang memiliki bentuk serta ukuran yang berbeda pada 3 gelas yang berisi air. Gelas yang pertama dimasukkan gula merah yang utuh. Kemudian gelas yang kedua kita campurkan gula merah dalam bentuk serbuk. Dan gelas yang ketiga kita masukkan gula merah yang berbentuk kepingan persegi panjang. Nah, menurut teman-teman, gula manakah yang cepat larut? Apakah pada gelas yang pertama, kedua, atau ketiga? Ternyata hasilnya gula merah pada gelas kedua yang berbentuk butiran atau serbuk lebih cepat larut dibanding gula merah yang berbentuk lain. Jadi, bagaimanakah pengaruh kepingan zat padat terhadap laju reaksi? Dari percobaan sebelumnya, kita tahu bahwa semakin kecil ukuran partikel, maka permukaan bidang sentuh akan semakin luas, sehingga tumbukan yang terjadi akan semakin banyak. Maka laju reaksi pun akan semakin cepat. Faktor yang kedua adalah suhu. Bisa kita amati pada ilustrasi berikut ini. Ketika kita melarutkan gula pada 2 panci AB yang berisi air yang berbeda. Kedua air dalam panci sama-sama kita campurkan dengan gula. Gula yang kita masukkan ke dalam panci air panas akan lebih cepat larut. Jadi, bagaimanakah hubungan antara suhu dengan laju reaksi? Suhu yang tinggi akan menyebabkan partikel dalam larutan bergerak lebih cepat, sehingga partikel dalam larutan itu akan bertumpukan lebih cepat juga. Maka laju reaksi akan terjadi lebih cepat. Hubungan antara suhu dan laju reaksi ini ditetapkan pada percobaan dengan data sebagai berikut. Dari data ini dapat kita lihat setiap kenaikan 10 derajat Celcius, maka laju reaksi akan mengalami kenaikan 2 kali dari semula. Hal ini menunjukkan bahwa suhu memiliki hubungan sebanding dengan laju reaksi. Laju reaksi akan meningkat sesuai dengan kenaikan suhu. Jadi, hubungan kuantitatif perubahan suhu terhadap laju reaksi dapat dirumuskan menjadi Vt sama dengan delta V pangkat delta T per A dikalikan V0. Vt adalah laju reaksi akhir, delta V adalah kenaikan laju reaksi, V0 merupakan laju reaksi awal yang satuannya molaritas per second, delta T adalah perubahan suhu, dan A adalah kenaikan suhu dengan satuan derajat Celcius. Oke teman-teman, faktor yang ketiga adalah konsentrasi.
Perhatikan ilustrasi berikut untuk mengetahui pengaruh keduanya. Terdapat dua tabung Erlenmeyer, keduanya berisi larutan asam klorida dengan konsentrasi yang berbeda. Larutan Erlenmeyer A memiliki konsentrasi 0,5 molaritas, sedangkan labu Erlenmeyer B memiliki konsentrasi 1 molaritas. Menurut teman-teman, manakah yang lebih cepat bereaksi? Untuk menjawabnya, kita perlu ingat kembali bahwa reaksi kimia terjadi jika partikelnya yang bereaksi. Semakin besar konsentrasi, maka semakin banyak partikel zat yang bereaksi. Akibatnya, kemungkinan tumbukan antar partikel akan semakin banyak terjadi, dan laju reaksi akan meningkat. Sama halnya dengan ilustrasi berikut ini. Manakah yang akan lebih mungkin terjadi tabrakan? Di jalan lengang atau jalanan yang padat? Pastinya di jalanan yang padat ya teman-teman. Berarti pada labu Erlenmeyer B akan lebih cepat bereaksi dibanding labu Erlenmeyer A. Jadi, bagaimanakah pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Semakin besar konsentrasi, maka akan semakin pekat suatu larutan dan akan banyak partikel yang dikandungnya. Akibatnya, semakin banyak kemungkinan terjadinya tumbukan, sehingga laju reaksi pun akan semakin cepat. Kita lanjut ke faktor selanjutnya, yaitu volume dan tekanan. Tekanan berbanding terbalik terhadap volume. Dalam suatu sistem tertutup, bila tekanan diperbesar, maka volumenya akan diperkecil. Dan sebaliknya, jika tekanan diperkecil, maka volume akan diperbesar. Teman-teman bisa perhatikan ilustrasi berikut ini. Terdapat ilustrasi gambar A dan gambar B. Jika gambar B diberikan tekanan, reaksi manakah yang akan berlangsung lebih cepat? Reaksi yang berlangsung lebih cepat adalah pada gambar B. Karena gambar B diberikan tekanan yang akan mengakibatkan partikel bertumbukan lebih efektif. Jadi, bagaimanakah pengaruh volume dan tekanan terhadap laju reaksi? Jika tekanan sistem dinaikkan atau volume diperkecil, maka jarak antar partikel akan semakin dekat, sehingga kemungkinan partikel bertumbukan akan semakin efektif. Dan laju reaksi pun akan semakin cepat. Faktor yang terakhir adalah pengaruh katalis. Tahukah teman-teman, saat kita makan nasi, karbohidrat pada nasi akan dicerna oleh lambung dengan bantuan enzim maltase dan air, sehingga dapat memecah maltosa menjadi glukosa. Nah, enzim maltase ini yang berperan sebagai katalis pada proses pencernaan. Jadi, apa itu katalis? Katalis merupakan suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu, tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Sehingga, pada akhir reaksi, zat tersebut dapat diperoleh kembali. Katalis ini dapat mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Katalis terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada katalis homogen, yang kedua yaitu katalis heterogen. Katalis homogen adalah katalis yang berada dalam fase yang sama dengan reaktannya. Nah, biasanya katalis dan reaktan berwujud cair dan gas. Contohnya ada natrium hidroksida dan kalium hidroksida. Adapun katalis heterogen merupakan katalis dan reaktannya berada dalam fase yang berbeda. Biasanya katalis ini berwujud padat seperti logam nikel dan platina, yang banyak digunakan dalam industri-industri untuk menghemat biaya produksi. Jadi katalis ini dapat mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Kondisi ini akan mengakibatkan tumbukan efektif menjadi lebih sering terjadi. Jadi,
Bagaimana pengaruh katalis terhadap laju reaksi itu? Nah, berarti semakin banyak katalis, energi aktivasi akan semakin turun, sehingga tumbukan akan sering terjadi yang mengakibatkan laju reaksi semakin cepat. Nah, jadi kesimpulannya katalis ini sebanding dengan laju reaksi. Sampai di sini teman-teman bisa paham ya? Untuk pembahasan selanjutnya, sampai jumpa pada video pembahasan selanjutnya.